Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Psikolinguistik yang beranggotakan Nabila Rahma dengan NPM 1810 6310 80134 dan Yarika Septiana dengan NPM 1810 6310 80139. Mata kuliah ini diampu oleh Bapak Hendra Setiawan SSMPD. Materi yang akan kami bahas yaitu mengenai teori lateralisasi, teori lokalisasi, dan evolusi otak manusia. Yang pertama yaitu teori lateralisasi. Teori lateralisasi adalah suatu teori yang dapat ditarik secara jelas bahwa belahan korteks dominan atau hemisfer kiri bertanggung jawab untuk mengatur penyimpanan pemahaman dan produksi bahasa alamiah. Dari definisi teori lateralisasi tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan yang menyatakan adanya spesialisasi atau semacam pembagian kerja pada daerah-daerah otak atau korteks cerebrum manusia berdasarkan teori Broca dan Wernicke. Berikut dikemukakan beberapa eksperimen yang pernah dilakukan untuk menyokong teori lateralisasi, antara lain yang pertama, tes menyimak rangkap. Tes ini pertama kali diperkenalkan oleh Brodmann pada tahun 1954. Tes ini didasarkan pada teori bahwa hemisfer kiri menguasai kerja anggota tubuh sebelah kanan dan hemisfer kanan menguasai kerja anggota tubuh sebelah kiri. Yang kedua yaitu tes stimulus elektris. Tes stimulus elektris ini pertama kali dilakukan oleh Van Velde dan Rasmussen pada tahun 1951, lalu Van Velde dan Robert pada tahun 1959. Van Velde dan Robert dalam Abdelkhair 2002 halaman 126 mengemukakan bahwa stimulus elektrik pada korteks sebelah kiri telah menyebabkan subjek kehilangan kemampuan untuk berbicara, sedangkan stimulus yang sama pada korteks sebelah kanan tidak mengganggu kemampuan berbicara subjek. Yang ketiga yaitu tes grafik kegiatan elektris. Tes ini dilakukan untuk mengetahui adakah aliran listrik pada otak apabila seseorang sedang bercakap-cakap, dan jika ada, bagian manakah yang giat mendapatkan aliran listrik ini. Tes grafik kegiatan elektris ini juga telah membuktikan bahwa lateralisasi untuk bahasa adalah pada hemisfer kiri, sedangkan hemisfer kanan untuk fungsi-fungsi lain yang bukan bahasa. Yang keempat yaitu tes Wada. Tes Wada ini pertama kali diperkenalkan oleh pakar Jepang bernama J. Wada pada tahun 1959. Hasil tes ini membuktikan bahwa pusat bahasa berada pada hemisfer kiri. Yang kelima yaitu teknik fisiologi langsung. Teknik ini merekam secara langsung getaran-getaran elektris pada otak dengan cara elektroencephalography. Yang terakhir yaitu teknik belah dua otak. Pada teknik ini, kedua hemisfer sengaja dipisahkan untuk memotong korpus kolosom, sehingga kedua hemisfer itu tidak mempunyai hubungan. Jadi dengan pemutusan korpus kolosom itu, pasien tidak lagi mempunyai satu akal, melainkan dua akal. Dari bukti-bukti lateralisasi, jelas dinyatakan bahwa bahasa berada di hemisfer kiri otak. Teori lokalisasi. Teori lokalisasi atau lazim juga disebut pandangan lokalisasi berpendapat bahwa pusat-pusat bahasa dan ucapan berada di daerah Broca dan daerah Wernicke, seperti sudah disebut sebelumnya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Yarika Septiana. Ada beberapa cara lain untuk menunjukkan teori lokalisasi ini, diantaranya yang pertama ada teknik stimulus elektrik. Teknik ini dilakukan dengan cara menstimulasi bagian-bagian tertentu permukaan korteks dengan aliran listrik. Lalu yang kedua ada teknik perbedaan anatomi otak. Menemukan bahwa planum temporel, yaitu daerah di belakang gyrus atau daerah-daerah bahasa, jauh lebih besar daripada hemisfer kiri. Bahkan perbedaan ini dapat berlangsung dilihat dengan mata. Yang ketiga dengan cara melihat otak dengan PET. Caranya, setengah jam sebelum kepala pasien dimasukkan ke dalam PET, cairan glukosa beradioaktif diinjeksikan ke lengannya.
Jika suatu bagian otak bekerja aktif, dia memerlukan glukosa yang banyak. Maka dengan pertolongan glukosa, proses-proses pemikiran dalam otak yang bekerja dan memerlukan glukosa akan tampak bersinar, berwarna merah, dan bergerak-gerak. Lalu selanjutnya yaitu evolusi otak manusia. Dalam perkembangannya, manusia tumbuh secara gradual dari suatu bentuk ke bentuk yang lain selama berjuta-juta tahun. Salah satu pertumbuhan yang telah diteliti oleh para ahli paleoneurologi telah menunjukkan bahwa evolusi otak manusia primata Australopithecus sama dengan manusia saat ini telah berlangsung sekitar 3 juta tahun. Hal ini tampak paling tidak pada ukuran otak yang telah membesar dari 400 mg menjadi 1400 mg pada kurun waktu antara 3-4 juta tahun lalu. Dari munculnya Homo erectus sampai dengan adanya Homo sapiens pada sekitar 1,7 juta tahun yang lalu, ukuran otak manusia telah mengalami perkembangan hampir 2 kali lipat, dari 800 mg ke 1500 mg. Meskipun ukuran ini itu sendiri bukanlah satu-satunya indikator untuk mengukur perubahan fungsi, paling tidak ukuran ini memungkinkan adanya fungsi yang bertambah. Lalu selanjutnya ada perkembangan otak manusia. Fase pertama adalah fase perkembangan ukuran seperti yang telah dikatakan di atas. Fase ini tampak pada Homo erectus yang ditemukan di Jawa serta ditemukan di China. Fase kedua adalah adanya perubahan reorganisasi pada otak tersebut. Lembah-lembah pada otak ada yang bergeser sehingga memperluas daerah yang lain, seperti daerah yang dinamakan parietal. Perubahan ini terjadi pada masa pra-Australopithecus ke Australopithecus afarensis. Fase yang ketiga adalah munculnya sistem fiber yang berbeda-beda pada daerah tertentu melalui corpus callosum. Fiber-fiber ini dapat diibaratkan sebagai kabel listrik yang memberikan aliran-aliran elektrik untuk menggerakkan atau melakukan sesuatu. Fase keempat adalah munculnya dua hemisfer yang asimetris, yakni hemisfer kanan yang mengatur motorik sisi kiri tubuh serta berperan dalam emosi dan kemampuan, dan hemisfer kiri yang mengatur motorik sisi kanan tubuh. Dua fase terakhir ini terjadi pada perubahan Homo erectus dan Homo sapiens. Berdasarkan gambaran singkat tersebut, tampak jelas bahwa otak manusia telah mengalami evolusi dari yang paling sederhana ke yang paling rumit, seperti pada otak manusia saat ini. Sekian pembahasan dan penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kekurangan, mohon maaf.